Hai teman-teman, selamat malam. Malam ini aku ingin sharing sedikit mengenai keinginan-keinginan yang terwujud ya. Jadi uh, belakangan aku ngerasa banyak banget keinginan-keinginan aku yang terwujud dan itu besar-besar lagi, bukan keinginan yang kecil. Dan aku ngerasa itu semuanya malah tanpa effort apapun dari aku. Nah, jadi sekalian ini merupakan kayak kalau aku lihat ke belakang gitu ya, aku mengamati gitu, aku jadi ingin sharing juga bahwa teman-teman kalau misalnya memiliki suatu keinginan, mungkin ini akan berlawanan dari apa yang diajarkan oleh masyarakat atau apa yang ditanamkan di nilai-nilai uh, yang kita dapat dari pergaulan ya, bahwa kalau menginginkan sesuatu kita harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Nah, aku udah cukup lama nggak hidup kayak gitu. Jadi sebenarnya udah dari sejak aku nggak ngantor lagi, aku cara hidupnya berubah juga. Dan itu juga karena faktor bahwa aku juga punya apa namanya mental imbalance ya gitu. Jadi aku memiliki gangguan kecemasan waktu itu, jadi mau nggak mau seluruh pola hidup aku berubah. Aku nggak bisa lagi kerja dengan memaksakan diri harus 9 to 5, kemudian kalau apa-apa tuh ngoyo gitu. Nah, meskipun pada saat itu ya uh, bisa kayak gitu, karena bagaimanapun juga selama puluhan tahun kita diajarin itulah cara hidup yang benar, cara hidup yang tepat. Nah, untuk mengubahnya itu kan juga jadinya makan waktu. Jadi aku pelan-pelan mengubah itu, menyesuaikan dengan kondisi kesehatan, kondisi mental, dan lain halnya gitu. Nah, udah, jadi uh, hidup mulai agak slowing down, dan pada waktu itu kurang lebih mungkin tahun 2012 sampai tahun 2017 lah, jadi cukup lama ya. Itu uh, mulai kayak ngerasa kayak ada dua kubu gitu. Satu kubu itu adalah kubu dimana Tuhan maunya aku hidup seperti ini, dan di kubu lainnya adalah aku maunya hidupku seperti ini gitu. Jadi ada dua dua keinginan yang berbeda. Dan setelah aku amati gitu ya, bukannya nggak bisa, aku bisa aja memenuhi semua keinginan aku dengan cara aku, tapi jadinya biasanya aku dapat sesuatu yang kepuasannya tuh cuman pada saat itu aja, dan hal yang aku inginkan ternyata tidak membawa manfaat in the long run gitu ya, yang panjang tuh, dibandingkan dengan ketika aku membiarkan Tuhan yang memanifestasikan keinginan-keinginan aku. Contoh misalnya aku pingin laptop deh, contoh ya. Kemudian aku nabung, aku maunya laptopnya yang ini gitu, merek ini, dan aku maunya bulan depan kalau aku nabung kemudian bisa kebeli. Terus nabung itu kan juga suatu usaha, jadi ada usaha di situ, bisa kebeli. Lalu gak lama laptop itu gak nyampe nyampe nggak ya 2 tahun, kayaknya pas dia 1 tahun itu laptopnya hilang hilang di rumah gitu. Dan uh, bukan ukurannya juga bukan ukuran yang enak untuk dibawa-bawa. Jadi itu kayak bener-bener karena aku suka sama barang itu, aku pengen, dan aku nggak mikirin bahwa apakah itu nyaman dipakai, apakah itu uh, manfaatnya bisa awet gitu. Aku nggak mikirin kayak gitu.
Sama juga dengan kayak waktu itu sama pasangan ya. Eh, aku pengen sama yang ini, bisa aja aku dapetin, tapi biasanya nggak akan lama gitu. Jadi aku notice ya, aku sadar segala sesuatu yang aku pengen itu bisa aku dapetin uh, dengan usaha aku sendiri tentunya. Cuman biasanya hal-hal yang aku pengen dan aku dapetin dengan sendiri nih, nggak menyertakan Tuhan gitu, tidak menyertakan andilnya yang maha kuasa, biasanya nggak akan long lasting, dan usaha yang keluar dengan hasil yang didapetin tuh nggak sepadan. Jadi biasanya kelewat banyak usaha, terus hal-hal atau sesuatu yang aku manifestasikan itu nggak memuaskan gitu, atau kelewat ya rasa puasnya tuh hanya pada saat itu aja. Nah, balik lagi, dengan seiring waktu gitu ya, juga mungkin bertambahnya usia, aku makin kesini makin gak pernah memaksakan sesuatu untuk terjadi gitu. Bahkan sesuatu yang menurut masyarakat atau menurut orang lain sangat esensial, misalnya tempat tinggal. Semua orang normalnya juga akan berpikir bahwa menabunglah untuk punya tempat tinggal daripada ngontrak gitu misalnya. Cuman aku belum ada panggilan untuk ke situ ya. Dari dalam diriku tuh tidak ada dorongan untuk menabung untuk ke sana. Jadi aku merasa bahwa kalau memang sudah waktunya nanti misalnya aku punya rumah, nggak tahu, keyakinan itu ada gitu, bahwa ketika nanti memang aku di mata Tuhan sudah siap memiliki rumah, pasti effortnya tidak akan berat dan prosesnya juga tidak akan berat. Dan itu terjadi sama banyak banget hal besar di hidup aku, termasuk dengan mencari pasangan. Ketika belum siap, mau aku cari setengah mati pun gak akan dapet. Tapi ketika aku ngerasa bahwa pasangan tuh bukan hal yang esensial ya, jadi lebih kepada ketika aku sudah let go, lalu muncul begitu aja. Sama juga dengan tempat tinggal ini. Kalau misalnya teman-teman yang tinggal di Jakarta kemudian ngeliat gitu main ke kosan aku, pasti teman-teman nggak percaya bahwa aku tinggal di tempat yang sangat asri, sangat indah, energinya sangat healing, dan biayanya termasuk murah gitu. Jadi kalau dulu tuh aku punya teman orang Jepang ya, bapak-bapak, dia biasanya suka liburan dan homestay di rumah keluarga aku gitu ya, di rumahnya kakak aku. Nah, biasanya dalam setahun dia suka mampir gitu. Nah, kemarin sebelum pandemi dia sempat mampir kan, dan dia kira aku masih tinggal di rumah orang tuaku. Aku bilang aku udah pindah, aku udah nikah gitu. Dan waktu dia main ke tempat aku di kos ini, itu dia nggak habis-habisnya bengong. Dia foto-fotoin karena dia bilang ini sih bukan tempat sewaan ya, ini bukan kos. Kalau di Jepang ini kamu kayak tinggal di sebuah kamar yang ada di sebuah resort, dia bilang gitu. Karena kos aku ini memang segitu hijaunya, banyak sekali tanaman dan dipelihara dengan baik, dan kebetulan kamar yang aku tempatin cukup besar, sampai dia sendiri bilang kalau di Jepang itu orang nggak bisa afford untuk tinggal di kamar sebesar ini, terutama couple-couple yang baru nikah. Biasanya mereka tinggal di flat yang sangat-sangat sempit, kecil gitu ya, dan itu wajar buat orang Jepang gitu, karena dia bilang yang punya kamar segede gini ya biasanya orang-orang yang uangnya banyak dan bukan pekerja yang harus tinggal di Tokyo atau di kota-kota kerja lainnya. Pokoknya dia bilang kos aku itu sangat mewah dan sangat murah,
Dan aku juga bilang kalau ini tuh nyarinya nggak pakai usaha. Aku cuman lihat di internet hari itu juga. Aku suruh suamiku lihat, waktu itu masih pacar ya. Dan langsung aku suruh ambil. Tapi di balik itu teman-teman jangan salah. Ketika aku nyari kos untuk niatnya adalah untuk keluar dari rumah, karena kondisi waktu itu rumah sudah sangat tidak kondusif ya. Dan pasti banyak kok teman-teman di sini yang juga meniatkan untuk ingin menikah supaya keluar dari rumah keluarganya. Nah, aku dulu waktu itu kayak gitu. Aku cari kos supaya aku bisa tinggal sendiri. Ya itu susahnya minta ampun. Aku nggak dapat tempat kos yang murah dan bagus gitu. Tapi segitu aku niatin untuk tinggal sama-sama kalau udah nikah gitu, itu nggak sampai sehari, kurang dari 24 jam aku langsung lihat iklannya, tahu-tahu aku ngerasa feeling nih kayaknya yang ini nih gitu. Dan sampai sekarang aku tinggal di sini udah mau 2 tahun. Tuh, jadi aku juga pengen kasih tahu ketika kita punya keinginan, make sure kita tahu bahwa niatnya bukan untuk menghindari penderitaan. Make sure kita punya niat itu niat yang tulus, yang murni ya. Jadi kalau masih ada niat-niat untuk kepentingan pribadi, aku bisa bilang itu nanti terwujudnya susah. Dan orang-orang juga yang misalnya ingin punya sesuatu hanya untuk kesenangan pribadi, biasanya juga mewujudkannya sulit, ataupun ketika itu terwujud biasanya nggak long lasting. Tuh, yang kedua, yang pertama apa lagi? Kayaknya tadi nggak ngitung. Ya, pokoknya setelah itu aku juga sadar bahwa ketika aku menginginkan sesuatu dan aku nggak maksain itu harus terjadi sekarang atau harus terjadi bulan depan atau harus terjadi kapan, itu biasanya terjadi dengan sangat mudah juga gitu. Jadi intinya gitu ya teman-teman. Intinya ketika kita punya impian, punya keinginan, pastikan dulu niatnya apa. Sesudah niat, ya sudah, lepasin aja gitu ke Tuhan keinginan kita. Nah ini juga yang tadi aku bilang, mungkin berlawanan dengan prinsipnya orang-orang bahwa kita harus bekerja keras untuk impian kita. Nah teman-teman udah lihat bahwa ketika aku punya pasangan, aku tidak bekerja keras untuk mendapatkan pasangan. Lalu aku menikah dengan pasanganku, aku juga gak bekerja keras untuk bisa membiayai pernikahan aku. Karena tahu-tahu di bulan itu project aku dikasih banyak. Memang aku bilang sama Tuhan, aku mau menikah dan niatku menikah, aku tidak mau meminta uang dari siapapun, aku tidak mau ada utang, mau sesederhana apapun aku terima. Dan ternyata dikasih rezeki yang sesuai dengan sebenarnya aku maunya acaranya seperti ini gitu. Dan itu hanya makan waktu sebulan, nerjemahin, ngedit film, pekerjaan yang biasa, nggak ada ekstra capek, nggak ada, deg-degan aja sih yang bikin tegang, itu yang bikin capek itu. Terus kemarin juga apa ya yang baru juga, mobil itu juga kita kebelinya pas lagi nggak ada uang malah. Pokoknya aneh deh ya. Jadi waktu itu juga keinginannya udah lama pengen punya mobil, apalagi pas pandemi ini kan aku ngerasa kok makin gak nyaman untuk naik kendaraan umum. Nah kalau dulu tuh sempet pengen punya mobil buat apa? Supaya bisa jalan-jalan sama keluarga, supaya bisa liburan bareng. Nah mungkin niat itu di mata Tuhan kurang tepat gitu. Jadi emang effort
Terus aku nabung kepake buat keperluan yang lain, misalnya mendadak harus bayar asuransi, atau mendadak waktu itu suami sakit gitu. Pokoknya ada hal mendesak lain yang akhirnya uang tabungan itu kepake. Jadinya aku pikir, ya sudah gitu. Kalau memang Tuhan merasa aku butuh, aku akan pasti dikasih jalan yang mudah. Kemudian udah aku lupain, aku mulai lepasin keinginan itu. Dan sampai akhirnya pandemi. Terus nah aku mulai sering ngomong sama suami, enak ya kalau ada mobil, kita nggak usah bolak-balik tuh, kayak nggak usah was-was untuk pergi karena harus naik taksi, harus naik angkutan yang lain kan. Itu tetap ya, walaupun bentuknya mobil online, tetap itu adalah public transportation, yang artinya juga orang lain juga naik itu, bukan kita aja. Nah akhirnya aku cuman ngerasa tiap hari hanya begitu aja, tiap hari cuman aduh enak kali ya kalau misalnya ada kendaraan, nggak perlu was-was kayak gini. Dan lalu kemudian ada jalannya, habis itu mudah gitu ya, mudah, prosesnya mudah, walaupun nggak ada tabungan kita hanya yang ada aja. Nah itu juga ya, menurut aku ini juga penting buat teman-teman yang keinginannya terwujud. Kita harus fleksibel. Kayak misalnya aku merasa aku nggak mau berhutang, jadi aku pengen nabung sejumlah mobil yang ingin aku beli, tapi mau kapan gitu. Toh ternyata ketika udah separuh dari nabung itu, udah separuh dari jumlah yang dibutuhkan, tahu-tahu harus kepake buat hal lain. Nah kalau aku keras kepala, itu mobil nggak akan kebeli-beli gitu. Sampai kapan gitu kan. Jadi waktu itu juga harus mematahkan idealisme sendiri bahwa mungkin Tuhan punya rencana lain, mungkin ini yang terbaik gitu kan. Karena yang mendesak adalah punya dulu gitu, dan ternyata itu adalah keputusan yang tepat. Jadi setelah kita beli, kita bayar DP-nya ya, karena kita kan akhirnya nggak bisa beli full secara tunai gitu ya, kita harus kredit. Tapi habis itu pandeminya melonjak, terus harus vaksin, harus siapin ini itu juga gitu kan. Jadi aku sangat bersyukur aku beli mobil di saat yang tepat, walaupun tidak sesuai dengan yang aku rencanakan harus lunas semuanya. Nah itu jadi di sini juga aku mau sharingnya itu, teman-teman kalau punya keinginan jangan terlalu kaku, harus begini caranya, harus begitu caranya. Biarkanlah yang namanya cara itu Tuhan yang nentuin. Yang penting ketika timing dan momennya sudah diberikan, beranilah untuk bertindak dan wujudkanlah itu. Gitu. Dan ternyata sampai sekarang pun alhamdulillah ya kita ringan-ringan aja gitu. Mencicilnya, dan cicilannya sangat ringan. Kita ambil yang ringan walaupun lama, tapi kita yakin kita selalu akan bisa bayar. Itu ya. Dan yang terakhir yang juga aku pengen sharing ini, setelah mobil, habis itu baru aja tahu-tahu kemarin aku dapat project banyak sekali yang sampai aku mikir, wah ini bisa ditabung nih banyak untuk mulai bangun rumah gitu di tempatku kan. Kemudian pas aku ingat di tahun 2009 itu aku ingin ikut yang namanya Bach Flower Remedy. Kalau teman-teman mau lihat atau mungkin ada yang udah tahu ya, bisa di googling gitu di internet. Bach Flowers Remedy ini adalah metode healing menggunakan ekstraksi bunga, dan itu sekolahnya ada di Inggris. Itu ada sekolahnya teman-teman, ada sertifikasinya. Di tahun 2009 itu aku ngeliat kan, aku pingin gitu, aku kayaknya kok pengen ya belajar ini.
Dan di Indonesia tuh ada, tapi jadwalnya waktu itu nggak matching terus dan harganya mahal. Aku belum sanggup. Kalau nggak salah, kalau di Indonesia itu untuk satu kali kursusnya itu sekitar 6 sampai 7 juta. Dan kursusnya itu ada 3 tingkat. Aku nggak sanggup tuh. Dan aku lupain lah ya. Dan sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi, kita harus ke Inggris atau ke Singapura yang paling dekat. Oke, terus udah aku lupain impian aku. Kemudian berapa tahun kemudian kali ya, dari sejak aku resign, lalu aku melihat-lihat lagi gitu kan, ada lagi, kelintas lagi tuh ingin lihat lagi kan. Ternyata harus ke Singapura gitu, karena yang di Jakarta trainernya sudah nggak datang lagi ke Jakarta, jadi kita kalau mau ngambil sertifikasinya harus ke Singapura. Dan itu makin mahal aja karena udahlah ya, harus bayar pakai dolar Singapura dan harus bayar tiket tentunya, harus bayar tempat tinggal. Jadinya wah, itu aku udah kayaknya gue nggak bakal bisa deh nih belajar ini, terlalu mahal gitu kan. Lalu di 2 tahun lalu aku follow seseorang di Instagram. Dia adalah praktisi Buffalo Remedy di Indonesia ya, di Jakarta. Dan pas aku searching di Google, ternyata praktisinya nggak banyak untuk orang Indonesia, itu mungkin cuma 5 orang. Dan itu tersebar di Bali, mungkin ada 2, 3 lagi ada di Jakarta. Pokoknya yang aku tahu memang praktisinya nggak banyak gitu loh. Dan menurut aku ini adalah hal yang sangat bermanfaat, dan aku kaget kenapa nggak banyak ya. Mungkin karena memang biayanya mahal banget. Dan salah satu orang yang aku follow ini, dia memang ngambil kursusnya langsung di pusat Buffalo Remedy-nya, yaitu di UK. Nah kemarin pas aku dapat project sebanyak itu, jadi aku bisa perkirakan aku dapat uang berapa nanti. Nah aku iseng untuk searching, kan karena lagi pandemi, apakah mereka punya online class atau distance learning. Ternyata ada di Singapura, dan aku kontak orangnya, orang Singapura. Aku bilang sama dia bahwa aku tertarik kalau misalnya ada, dan dia bilang September ini akan ada kelasnya untuk level 1, biayanya sekian, dia bilang gitu kan. Kalau mau daftar, dia akan segitu terima pembayaran dari aku, dia akan post semuanya, dikirim lewat pos ya, materinya, buku-bukunya, kemudian botol-botol ekstrak bunganya yang ada 40 botol. Terus dia bilang juga nanti kursusnya 3 hari, kemudian sertifikasinya langsung dari Inggris. Cuman aku belum boleh menterapi orang karena ini baru level 1. Dan di situ aku yang deg-degan banget, karena aku pikir ya ampun gitu kan, aku sekarang bisa bayar gitu. Aku nunggu itu udah berapa lama, nggak aku tungguin juga sih, cuman kalau inget bahwa pertama kali aku pengen hal itu adalah di tahun 2009, dan itu aku lepasin gitu, aku nggak berusaha nabung gitu. Jadi kalau sekarang orang misalnya nanya, kalau bisa sih bayar segitu banyaknya untuk kursus itu, uangnya dari mana? Aku bilang aku nggak nabung. Aku nggak pernah nabung untuk sesuatu yang ingin aku wujudkan. Aku tidak pernah nabung, karena dari pengalaman aku, ketika memang momennya tepat, uangnya akan ada. Caranya dari manapun itu ya. Atau ketika momennya tepat, jalannya ada gitu. Jadi aku tidak bersusah-susah, banting tulang sampai sakit gitu untuk mewujudkan itu. Jadi ya, ini aku harap sih teman-teman bisa coba praktekin untuk hal-hal kecil aja dulu. Praktekin untuk mewujudkan itu tidak dengan memaksakan harus pakai cara kita. Yang pertama adalah memurnikan niatnya dulu, niatnya harus baik gitu ya. Yang kedua ya udah gitu, lepaskan niat itu ke Tuhan. Kalau pengen ya udah pengen, dan kalaupun ada uang yang harus dikumpulkan, kumpulkanlah dengan happy gitu, tidak sampai harus memotong biaya hidup, memotong kesenangan kita. Nah karena aku tidak mengalami itu, selama aku hidup,
Aku tidak harus sampai seperti itu untuk memiliki sesuatu atau mewujudkan sesuatu. Tidak ada yang didiskon dari hidupku. Tuhan itu baik banget. Ketika kita mengizinkan Dia untuk membantu kita, ketika kita mau nurut sama caranya Dia, nggak ada apapun yang diambil dari kita. Kecuali kalau memang itu adalah penghalang dari mimpi kita supaya terwujud gitu. Kayak dulu juga pernah aku sharing, itu kayaknya salah satu hal dalam tanda kutip hal mewah yang aku pengen ya, di video udah lama banget, di video 3 tahun atau 4 tahun lalu kali, bahwa waktu itu aku ingin mukena, hal yang sederhana, mukena aja yang bagus. Mukena yang bagus itu kan mahal banget teman-teman, dan dulu itu yang aku pengenin harganya 150.000 ke atas, itu mungkin gak nyampe 200 sih, tapi 150.000 tuh buat aku udah mahal banget. Dan mukena aku tuh udah sobek, jadi aku pengen punya mukena yang bagus, yang lucu gitu kan. Tapi ya gitu, di dalam tuh belum ada panggilan untuk nabung deh atau apa gitu, berusaha ya. Kayak seakan-akan aku kayak tahu nanti dulu gitu, nanti dulu, jangan beli sendiri. Nah itu biasanya ada perasaan bahwa jangan berusaha sendiri deh, jangan beli sendiri, tunggu dulu gitu. Sampai ketika tahu-tahu kayaknya berapa minggu, 2 atau 3 minggu setelah aku punya keinginan pengen beli mukena gitu ya, temen yoga aku ngasih aku mukena, dan itu cantik banget, lebih cakep dari yang aku pengen. Jadi gitu yang aku juga bilang, biasanya kalau kita mengizinkan Tuhan yang kasih ke kita, itu biasanya jauh lebih sempurna, jauh lebih indah dari apa yang kita pengenin. Jadi buat teman-teman yang hobinya kerja keras gitu, aku juga suka kok kerja keras, makanya kalau misalnya nggak ada kerjaan, gabut gitu, kadang-kadang suka suntuk. Tapi ini buat reminder aja, kadang-kadang kita over planning, kita merencanakan terlalu OCD gitu ya, terlalu OCD, terlalu detail, merencanakan sesuatu harus begini, harus begitu, gue harus begini gitu kan. Menurut aku itu hidup yang sangat, itu penderitaan yang gak perlu, itu penderitaan yang kita bikin sendiri gitu. Biarin aja orang mungkin bilang bahwa emang lo gak punya perencanaan, emang apa gitu. Ya merencanakan boleh, tapi sisakan ruang yang cukup luas supaya kejadian-kejadian dan keajaiban-keajaiban itu bisa terjadi. Jadi jangan sampai kita mengambil alih tugasnya Tuhan. Menurut aku itu sombong banget. Itu kesombongan manusia nomor 1 sih menurut aku. Merasa tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Merasa tahu bahwa ketika dia sudah punya planning begini nih, A, B, C, D, hidup gue udah aman, udah beres. No, itu angkuh sekali, itu sombong sekali. Biarpun kamu pintar, biarpun kamu organize, biarpun kamu pikirannya panjang ke depan, tetap aja Tuhan itu yang maha tahu gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak alasan untuk merasa ketakutan, sampai kayak ya nanti kan misalnya untuk antisipasi, untuk jaga-jaga, antisipasi dari apa gitu kan. Yang tahu apa yang akan terjadi itu cuman Dia. Jadi kita jadi manusia, sering-seringlah kasih ruang untuk Dia untuk ada dalam setiap tindakan kita. Kasih ruangnya gimana? Jangan terlalu over planning, lepaskan. Kita cukup berdoa, berusaha semampunya, jangan overworking juga. Sisanya ya enjoy aja prosesnya, dan yakin bahwa pasti ada jalan, dan pasti keinginan itu akan terwujud dengan mudah tanpa effort yang gila-gilaan. Itu sih dari pengalaman aku ya. Jadi ya aku harap teman-teman bisa mempraktekkan dan bisa ngerasain juga nikmatnya hidup yang seperti itu gitu. Karena
ini berlaku kok buat semua manusia, cuman sayangnya manusia lebih seneng jaga-jaga daripada mengizinkan hidup mengalir alami dan kita mengalir bersama hidup gitu. Thank you for watching. Semoga sharingnya bermanfaat. Silakan di like dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Dadah.